Al-Fiqhiyah dalam rangka debat dan bedah buku OSIS 2023-2024. Para paslon akan diberikan waktu 15 menit untuk menjelaskan isi dari hasil diskusi mereka tentang buku tersebut. Kemudian, para dewan juri dipersilakan untuk bertanya. Dan begitu juga dengan paslon lainnya jika mau bertanya diperbolehkan. Oke, bedah buku dari pasangan calon 1 dari saya Habib Albar Nasution dan rekan saya dari Citra Kencana. Kami membawa buku Atomic Habits. Atom sendiri atom itu adalah materi penyusun terkecil yang ada di alam semesta, dan habits adalah kebiasaan kegiatan kita sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan atomic habits adalah kebiasaan kecil atau sederhana yang dilakukan secara teratur setiap hari. Latar belakang buku Atomic Habits. Buku Atomic Habits ditulis oleh James Clear dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Untuk halamannya berjumlah 342 halaman. Buku ini bergenre self-improvement. Jadi dari 342 halaman yang kami baca, kami menyimpulkan 4 prinsip utama dari buku Atomic Habits ini. 4 prinsip utama itu ialah make it obvious, make it attractive, make it easy, dan make it satisfying. Jadi habit yang seharusnya berat untuk dilakukan malah menjadi hal-hal yang saya tunggu, malah menjadi hal-hal yang saya senangi. Jadi bagaimana make it satisfying itu membuat habit kita itu menjadi ringan dan satisfying untuk dijalani. Dan saya teringat James Clear pernah menulis tentang make it satisfying ini. Dia pernah bilang the things that immediately we feel, kayak sesuatu yang langsung kita rasakan keenakannya, kita akan melakukannya repeated, berulang-ulang. Dan sesuatu yang langsung kita rasakan keenakannya, ketidakenakannya atau kesulitannya, pasti kita langsung tidak ingin melakukannya untuk berulang-ulang. Jadi bagaimana cara kita membuat habit kita ini menjadi lebih enjoy, menjadi lebih gampang, dan menjadi lebih konsisten dengan 4 prinsip tersebut. Selesai sudah bedah buku dari paslon 1. Bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan dewan juri. Pertanyaannya adalah, why are you interested to conduct more of it? Jadi kenapa antum itu tertarik bang mengambil judul ini dan membahas lebih detail lagi buku ini? Dan apa motivasi yang antum bisa berikan kepada teman-teman antum dengan cara sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, sehingga mereka itu dapat mengambil intisari, paham ya, kesimpulan dari apa yang antum jelaskan tadi. Kenapa kami pilih buku ini? Karena buku tersebut memiliki genre self-improvement, di mana pengembangan diri tersebut juga sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda seusia kami. Jadi mengapa kami memilih buku tersebut? Juga selain juga dengan genre yang relate dengan kehidupan kita sebagai manusia, juga buku tersebut membahas tentang habit yang anak-anak muda seusia kita ini sering salah mengartikan habit itu gimana, mengartikan kebiasaan itu apa gitu. Kadang mereka juga sering sepele tentang habit-habit kecil yang kita lakukan gitu. Seperti yang saya bilang di akhir tadi, sebenarnya perubahan besar itu tidak dimulai dari habit-habit yang besar juga, tapi perubahan yang besar itu dimulai dari perubahan yang kecil dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana paradigma saudara tadi mengatakan bahwasannya ketika kita bisa menghabiskan buku 700 halaman tadi dengan melakukan hal yang kita suka, apakah buku ini bisa untuk semua kalangan, laki-laki ataupun perempuan, dengan make it attractive ya, make it baik. Jadi ini bersifat opsional Pak. Misalnya kita akan buat habit untuk rajin membaca buku. Jadi gimana cara kita agar kita bisa enjoy baca buku lama dengan cara menggabungkan hal-hal yang kita sukai. Kalau misalnya saya Pak
agar saya bisa lebih enjoy baca bukunya dengan lama, saya biasanya sambil makan snack Pak. Jadi itu bersifat opsional Pak. Ada juga orang yang ya seperti Bapak bilang tadi, ada juga memang orang yang dia bisa baca buku sambil mendengar podcast atau mendengar musik, atau ada juga yang nggak bisa. Jadi itu disesuaikan saja sama diri kita sendiri Pak. Okay, good afternoon for you, Albert and Gading. So I want to ask you with one question, so please listening to me. So you already say if there's a 4 point about that book, then I want to ask if from all of that points udah terrealisasikan belum di kehidupan kalian, dan please give me an example from your daily activity di luar contoh-contoh yang udah kalian berikan tadi, yang benar-benar emang 4 poin ini tuh udah terrealisasikan di kehidupan kalian. Jadi dari saya, setelah saya melakukan ini, saya berhasil turun berat badan 3 kilo dalam 1 bulan dengan menjalankan make it obvious, make it attractive, make it easy, dan make it satisfying. Seperti itu Kak. Kami pasangan calon nomor 2 ingin membedah buku tentang badan yang tidak disukai. Saya Desa Syafilanur. Hal-hal yang kami pelajari dari buku ini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana caranya memulai kebahagiaan. Yang kedua, mengapa hubungan interpersonal bisa menjadi persoalan. Dan yang ketiga, mengapa manusia tidak boleh mencari pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir, di manakah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Yang pertama, bagaimana caranya memulai kebahagiaan. Kebahagiaan dimulai dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kita akan jauh dari yang namanya kebahagiaan jika kita terlalu fokus dengan orang lain dan ingin memiliki kehidupan seperti orang tersebut. Lalu yang kedua, mengapa hubungan interpersonal bisa menjadi persoalan. Hubungan interpersonal adalah hubungan antar pribadi yang melibatkan 2 perasaan antara 2 individu atau lebih. Setiap individu harus memiliki hubungan interpersonal. Jika mereka tidak mampu memiliki hubungan interpersonal tersebut, akan menjadi konflik ke depannya, seperti kesalahpahaman, perselisihan pendapat, dan persepsi yang negatif. Lalu mengapa kita tidak boleh mendapatkan pengakuan dari orang lain? Teori ini disampaikan oleh Adler. Mendapatkan pengakuan dari orang lain tentu hal yang menyenangkan, namun hal yang salah jika kita menganggap suatu pengakuan tersebut harus kita dapatkan secara terus-menerus. Kita tidak perlu memuaskan ekspektasi orang lain hanya karena kita melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, di manakah letak kebahagiaan sebenarnya? Letak kebahagiaan sebenarnya itu ketika kita sudah berani mencintai diri kita sendiri. Terkadang banyak orang yang ingin memiliki kehidupan seperti orang yang diinginkannya, karena mereka merasa ketika mereka mendapatkan hidup seperti orang yang diinginkannya, maka mereka akan bahagia. Lalu tentang buku ini juga kami pelajari. Buku ini juga mengajarkan tentang bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Lalu buku ini juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki jalan kehidupan yang berbeda. Namun, ketika seseorang terus-menerus menjadikan kehidupan seseorang tersebut sebagai standar kebahagiaan hidupnya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu, buku ini juga mengajarkan tentang bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran kita. Lalu, rangkuman buku ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah kehidupan kita, bebas dari ganggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari buku ini, hidup bahagia itu bukanlah hal yang rumit jika kita mampu mengubah pola pikir kita. Hindari persoalan dan jangan jadikan pujian sebagai candu. Fokus pada diri kita sendiri dan fokus untuk menaikkan kualitas diri kita sendiri. Karena ketika kita hanya fokus dengan orang lain dan tidak memperdulikan diri kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ada yang ingin Bapak tanyakan ya kepada paslon nomor 2 ini? Insya Allah pertanyaan ini lebih menguatkan kita terkait buku yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, yang sudah Anti jelaskan tadi, yaitu terkait bagaimana ya, karena kan memang di kehidupan kita saat sekarang ini nak, apalagi sekarang ini sedang viral ini kasus perundungan, paham ya, bully, paham ya, itu bentuk apa kira-kira nak?
orang lain yang tak suka dengan kita sampai dengan kasus itu terjadi. Jikalau ini salah satu teman antum mengalami bullying atau perundungan, apa yang antum lakukan sebagai calon OSIS nantinya? Menanyakan reality pada kami. Jika kami mendapati kasus pembulian di sekitar kami, kami akan menasihati orang yang membuli teman kami. Lalu cara menyikapi orang yang tersuka dengan kita, itu tergantung dengan cara kita menyikapinya. Baik. Jadi Al-Fitiyah hari ini kita lihat lebih baik daripada Al-Fitiyah sebelumnya. Dan Al-Fitiyah ke depan mudah-mudahan dipimpin dengan orang-orang seperti kalian harus lebih baik daripada Al-Fitiyah di zaman yang sekarang. Kasih aplaus untuk mereka tuh. Nah, jadi pertanyaannya, Al-Fitiyah yang baik itu ya harus juga disusun dengan sistem dan orang-orang yang terbaik. Kalian nanti kan menentukan orang-orang yang masuk dalam kabinet kalian istilahnya, ya kabinet kalian. Nah, kalian harus wajib dibenci orang-orang. Nanti jangan pula ada orang-orang yang membuli, yang mencegah sakit hati. Udahlah turun aja lah. Tidak seperti itu. Kalian hari ini yang mengambil keputusan harus berani di masa yang akan datang. Ya, baik. Masalahnya, pertanyaan saya, jika ada orang-orang yang membuli, Nah, sekarang bagaimana keadaannya jika ada anggota kalian sendiri yang melakukan perundungan itu? Ada anggota kalian yang melakukan perundungan, mengingat OSIS kalian. Jangan sampai dicap jelek kali, buruk kali. Jadi kalian harus menyelesaikannya masalah itu sendiri. Kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Untuk masalah perundungan ini, jika ada salah satu dari anggota OSIS yang melakukan perundungan tersebut, mungkin kami akan mengadukannya kepada pihak sekolah. Terus kalau misalkan Pak, kami yang menjadi ketua OSIS, kami akan mengadukan perundungan kasus tersebut ke pihak sekolah. Namun jika bukan kami mungkin mengadukan kepada ketua OSIS yang menanggulangi. Di dalam lingkungan sekolah, kita punya institut yang diajarkan kalau misalnya sama yang lebih tua itu harus sopan santun, benar? Nah, kakak mau nanya tentang pendapat kalian. Apakah senioritas itu penting untuk menjaga sikap dari adik-adik kelas untuk hormat kepada abang atau kakak kelasnya? Dan apakah senioritas itu termasuk perundingan atau tidak? Tergantung dari cara senioritasnya. Kalau misalkan hanya sekedar penghormatan yang baik, terus dari kemampuan mereka itu penting. Namun kalau misalkan senioritasnya itu sudah seperti menyuruh kita kayak kalau misalnya ngelakuin ini bakal kena ini, kalau misalnya enggak kalau misalkan nggak nurut bakal kena sanksi yang memang benar-benar udah masuk ke bagian mereka. Visi kami sebagai pasangan calon satu ketua OSIS SMA Al-Fitiyah ialah menjadikan OSIS sebagai sarana terwujudnya kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa-siswi dengan memanfaatkan perkembangan iptek serta menjadikan siswa sebagai insan yang islami. Sedangkan misi, kami memiliki 3 poin dari misi kami. Poin yang pertama yaitu membangun kepercayaan dengan warga sekolah dengan transparan dalam penyampaian kritik dan saran yang membangun. Menciptakan sarana publikasi agar terbentuk kolaborasi antara warga sekolah dan OSIS. Dan mengupayakan pembentukan karakter siswa-siswi agar menjadi individu yang kuat. Program dari Yayasan Al-Fitiyah adalah kita ke depannya itu akan menerapkan satu bahasa, ya, satu bahasanya ini bahasa Inggris. Nah, bagaimana tanggapan kalian serta
apa yang dapat kalian lakukan ketika kalian menjabat nanti sebagai wakil dan ketua OSIS, ketua dan wakil OSIS, untuk mengembangkan, untuk mendukung program Yayasan Sid Alfitiah Binjai, yakni aktif dalam berbahasa Inggris. Ya, terima kasih. Sesuai dengan buku yang tadi kami bedah, kami akan mengubah hal-hal kecil yang ada di Alfitiah, seperti pengumuman. Jadi untuk menggunakan bahasa asing itu memang tidak mudah. Jadi seperti bersangkutan tentang buku kami tadi, Atomic Habits. Jadi bagaimana kita membiasakan dari hal-hal yang kecil saja. Misalnya dengan membuat mading bahasa Inggris, pengumuman-pengumuman bahasa Inggris. Kita tidak langsung memaksakan siswa ini untuk harus berbahasa Inggris, tidak. Tapi kita memulai dari hal-hal yang kecil saja. Seperti yang tadi saya jelaskan, Bapak. Terima kasih. Kira-kira apa kelebihan kalian sebagai paslon 1 dari paslon 2? Apakah kalian merasa kalian lebih pantas untuk dipilih dari paslon 2 atau tidak, dan sebutkan alasan yang berapa? Untuk sementara ini kami belum bisa memutuskan karena kami juga belum mendengar visi misi serta program kerja dari paslon 2. Karena bedah buku itu berbeda dengan visi dan misi. Karena yang nanti dijalankan itu visi dan misi, bukan bedah buku. Apabila ada program kerja yang tidak berjalan, apa bentuk tanggung jawab kalian? Pada bab 5, kami akan membentuk tim evaluasi dan perbaikan. Jadi kami akan mengadakan rapat rutin dan meninjau ulang kinerja kami, mana program yang berjalan, mana yang tidak. Jika tidak berjalan, kami akan menemukan cara bagaimana program itu bisa berjalan. Para paslon 1 dan visi misi dan sudah menjawab dari para pertanyaan dari para juri. Langsung saja kita lanjut ke paslon 2. Kami menjadikan OSIS SMA Alfitiah Binjai sebagai organisasi yang lebih progresif, bersatu dan kreatif, berlandaskan nilai moral dan prinsip empati, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta berlandaskan ilmu agama. Lalu untuk misi kami yang pertama memperkuat nilai keagamaan para siswa-siswi SMA Alfitiah dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang mampu mengasah kreativitas, inovasi, dan keaktifan siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, memberikan keadilan secara profesional, aktif, dan efisien yang berorientasi dalam kegiatan. Yang keempat, memberi pembekalan baik pengetahuan maupun keterampilan melalui kegiatan diskusi, apresiasi, dan kajian bedah buku sebagai pembelajaran berinovasi dan berkreasi. Dan yang terakhir, mengikuti penerapan pembelajaran berbudaya mutu dengan berdasarkan Pancasila. Menurut kalian, pendapat kalian tentang OSIS selama periode 2022-2023, apa kelebihan kami dari sebagai kinerja kami dari OSIS dan juga kekurangan kami? Terima kasih. Silakan. Untuk kelebihan OSIS, kali ini kalian selalu effort dalam event-event yang dilaksanakan. Terus yang kedua, organisasinya aktif. Kekurangan kalian hanya karena kurang mengadakan kalian sehari. Terus kami tahu alasan kalian kenapa, karena tidak disetujui beberapa